Evaluasi uji kemampuan akademik. Nah, pilih salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, D, E. Di depan jawabannya Anda anggap benar. 1. Objek kajian biologi dari yang paling sempit ke yang paling luas, ya. Jadi dari yang mengerucut sampai yang umum. Yang paling luas berarti ini umum. Ya, ini yang paling sempit ini berarti fokus. Nah, ya. Kalau umum itu tentu saja dari yang paling sempit. Sempit itu saja individu. Individu ini sempit, hanya satu makhluk hidup. Jadi definisi individu adalah satu makhluk hidup. Ini satu makhluk hidup. Kemudian ya, populasi. Populasi ini adalah jumlah makhluk hidup yang tinggal di area tertentu. Jadi definisi dari populasi ya, ini adalah jumlah makhluk hidup per area. Nah, jadi contoh populasi adalah populasi warga Surabaya adalah 1.000 orang per kilometer persegi, misalnya seperti itu. Jadi populasi ini tentu saja lebih umum daripada individu yang hanya satu makhluk hidup. Kemudian ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ini lebih luas lagi karena lingkungan termasuk ya hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Ya, ini ekosistem. Kalau biom, ya, bioma ini adalah ekosistem yang sangat luas. Ya, ekosistem yang sangat luas. Ya, misalnya ekosistem gurun, ya, yang luas. Jadi ekosistem contohnya adalah ekosistem gurun. Ada biom ya, bukan ekosistem ya, biom. Contohnya adalah gurun, ada tundra, ada savana, ya. Nah, ada hutan hujan tropis. Nah, itu adalah bioma. Lebih luas lagi nanti sebenarnya biosfer. Ya. Jadi ini urut-urutannya. Jelas jawabannya A. Ya. Jadi kalau B ini kebalik. Ya. Karena A benar, yang lain pasti salah ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, pencemaran udara. Ya, pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan. Saluran pernapasan merupakan organisasi kehidupan tingkat saluran pernapasan, ya. Nah, di sini gangguan saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu terdiri dari hidung. Ya, ada rongga hidung, ada kerongkongan, ya, ada bronkus, bronkiolus, paru-paru. Nah, ini semua adalah saluran pernapasan sampai paru-paru sampai alveoli ya. Jadi ini adalah sistem organ. Kalau organ ini contohnya di sini adalah paru-paru. Contohnya jaringan ini lebih kecil lagi. Jadi di dalam organ banyak jaringan-jaringan. Jaringan contohnya jaringan ikat. Ya, dalam jaringan banyak sel-sel. Ya, jadi urut-urutannya gitu. Sel, ya, mulai dari sel aja ya. Sel ke jaringan, kemudian ke menjadi organ, terus kemudian sistem organ, ya, baru individu. Ini kebetulan urut. Ya, jadi sel, jaringan, organ, sistem organ, terus individu. Individu ya manusia, kucing, cacing, ya ini individu. Nah, saluran pernafasan atau saluran reproduksi, kemudian sistem peredaran darah itu adalah sistem organ. Ya, oke. Saluran pernapasan merupakan organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Jadi organisasi kehidupan dimulai dari sel yang sama membentuk jaringan, jaringan bekerja sama ya dengan tujuan tertentu membentuk organ bekerja sama membentuk sistem tertentu menjadi sistem organ, sistem gabungan dari sistem organ akan menjadi individu, komplitnya seperti itu kalimatnya. Nomor 3,
pada tingkatan organisasi biologi tertentu, para ahli mampu menggandakan untai DNA sehingga dapat mengenali urutan basa nitrogen pada DNA. Oh ya, sebagai informasi, di bulan ini ya, di bulan ini, bulan terakhir ini Pak Ali baca jadi genom manusia, susunan gen manusia itu belum 100% dipetakan, masih kurang 7%. Nah, yang 7% itu sudah berhasil dipetakan. Jadi sekarang fix ilmuwan itu sudah bisa memetakan keseluruhan atau 100% dari gen manusia. Oke, itu sekedar informasi ya, barusan saya baca. Sebenarnya lebih tepatnya nggak baca sih, ada video klip tentang itu. Ada di Science Alert kalau nggak saya. Oke, pada tingkatan organisasi biologi, para ahli mampu menggandakan untai DNA sehingga dapat mengenali urutan basa nitrogen pada DNA yang dikendaki. Tingkatan biologi yang dimaksud adalah, nah ini tentu saja tingkat sel. Ya, DNA ada di dalam sel itu ada inti sel, di dalam inti sel itu adalah materi genetik yang kita sebut sebagai DNA ya. Deoksiribonukleat asid, deoksiribonukleat asid. Kalau RNA ribonukleat asid aja. Jadi ini adalah resep untuk membuat organisme. Ya, jadi kalian sebagai organisme, sebagai manusia, matanya seperti apa, rambutnya keriting apa lurus, warna kulitnya apa, semuanya resepnya ada di DNA. Ya, dan kabar baiknya kita sudah bisa mengenali untaian DNA, urutan-urutan ini, dan sudah mengenali lokasi-lokasi tertentu. Kalau terjadi error di sini akibatnya ini, kalau errornya di sini akibatnya ini sudah diketahui, walaupun mungkin belum 100%. Lanjut, number 4. Seiring berkembangnya zaman, manusia memperluas pengetahuannya dan tertarik mempelajari berbagai bidang termasuk biologi. Pengembangan ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk bumi. Enggak lah, memang Thanos. Menciptakan jenis makhluk hidup baru, enggak juga. Ya, walaupun ada ya menciptakan jenis makhluk hidup baru, artinya mungkin kalau kalian pernah mendengar chimera. Jadi ada hubungan antara manusia digabung sama makhluk hidup lain, itu menurut beberapa cerita itu ada beneran, dan secara resminya bagaimana Pak, aku sendiri nggak tahu, tapi ada ya secara rahasia. Ada juga bahkan ilmuwan sudah mampu bikin organisme sendiri dari nol ya, dan organisme itu bisa berkembang biak. Ini yang terbaru akhir-akhir ini. Aku juga tahu dari channel-channel ilmiah ada. Kemudian mengeksploitasi seluruh kekayaan alam, bukan juga. Meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sebenarnya tujuannya adalah ini, meningkatkan kesejahteraan hidup manusia ya, mengubah tatanan hidup makhluk hidup juga bukan. Itu bukan tujuan dari penelitian-penelitian itu ya. Oke, nomor 5. Seorang pencinta alam sering naik gunung, turun goa, atau melakukan berbagai observasi atau pengamatan ya, observasi itu dan penelitian. Membukukan semua hasil observasinya ya. Hasil observasi tersebut kemudian menjadi rujukan bagi para peneliti dan pecinta alam lainnya. Tindakan yang dilakukan pecinta alam tersebut menunjukkan salah satu ciri sains ya, ini adalah kepo. Nah, ciri sainnya adalah itu ya, cenderung bersifat subjektif. Tidak ya, justru yang benar adalah objektif. Kalau subjektif itu sesuai dengan opininya sendiri, bukan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau objektif sesuai dengan fakta di lapangan ya. Oke, jelas ini tidak menggunakan cara belajar yang logis. Coba ya, yang jelas pasti menggunakan logika, tapi dan itu juga mempelajari alam,
Coba kita lewati dulu apakah ada jawaban yang lebih bagus dari ini. Memiliki objek kajian berupa benda konkret. Ya. Ya, jadi observasi objek kajian berupa benda konkret. Ini juga ada kemungkinan benar, tapi kita lihat mana yang lebih benar. Sistematis karena langkahnya urut dan bersifat kaku. Lah ini tidak disebutkan. Justru kalau observasi seperti itu belum tentu urut dan langkahnya tentu saja tidak kaku karena apapun yang ditemui di situ dicatat. Jadi kita dari awal nggak bisa memprediksi apa yang akan ditemui. Jelas ini rasanya bukan. Ya, melakukan pengembangan berdasarkan pengalaman empiris. Nah ini kemungkinan benar. Empiris, pengalaman empiris itu artinya pengalaman yang bisa ditangkap panca indera, bisa ditangkap panca indera. Melakukan pengembangan, tapi kata pengembangan ini jadi salah karena dia tidak sedang mengembangkan, justru nyari data. Pencinta alam sering naik gunung dan turun gua melakukan berbagai observasi dan penelitian, mengumpulkan semua hasil observasinya, hasil observasi menjadi rujukan. Jadi dia tidak sedang mengembangkan rasanya. Jadi kita akan mengerucut ya pada dua ini, ya. Dan yang paling mungkin kemungkinan benar adalah yang C. Walaupun B itu juga berpotensi benar menggunakan cara belajar yang logis, tapi di sini kalimat-kalimatnya tidak sedang membahas logika, ya. Jadi memiliki objek kajian berupa benda konkret ini yang paling favorable atau paling diduga menjadi jawaban yang menurut pembuat soal kemungkinan itu jawabannya gitu ya. Oke. Number 6. Berikut yang merupakan manfaat biologi di bidang teknologi pengolahan pangan. Ya, pangan adalah makanan sesuatu yang kita makan ya. Terapi gen jelas bukan. Terapi gen tidak untuk dimakan. Produksi PST protein sel tunggal jelas iya. Jadi memproduksi protein tapi dari mikroorganisme. Selama ini kita mendapatkan protein dari daging, dari biji-bijian, ya kan? Nah ini ada protein yang dari makhluk uniselular. Ya, pembuatan hormon insulin itu untuk medis, terapi ini untuk medis ya. Ini juga untuk medis. Cloning hewan ternak. Nah, ini manfaat biologi dan teknologi pengolahan. Cloning hewan ternak ini ada kemungkinan, tapi kemungkinannya lebih kecil. Jadi produksi PST ini yang lebih budidaya udang windu. Nah, ini juga manfaat biologi di bidang teknologi pengolahan pangan, mengolah ya. Jadi ini kalimatnya yang apa ya? Mengolah seharusnya kayak mungkin membuat ragi atau membuat apa untuk mengolah ya, tapi yang jelas bukan, yang ini untuk medis, ini untuk penyediaan bukan pengolahan. Kalau cloning itu lebih pada penelitian di bidang kayak reproduksi, tidak untuk ini ya, tidak untuk dimakan sebenarnya. Jadi kemungkinan centangnya cuma satu, yang centangnya dua itu ini ya. Jadi ini kalau tidak ada yang lain ini boleh jadi jawaban benar. Jadi kalau apa ya, paling mungkin ini adalah yang B. Saya kasih centang 3. Budidaya itu lebih pada kayak pertanian, walaupun sebenarnya juga biologi. Jadi gini, misalnya tidak ada B, jawaban jatuh di E. Ya. Jadi kadang-kadang kayak gini, memilih dari dua jawaban yang kita anggap lebih benar. Karena budidaya udang windu tentu saja pasti membutuhkan biologi, bidang teknologi pengolahan pangan pasti. Karena akan kita mencari varian-varian baru, kemudian akan menyelidiki penyakit-penyakit yang muncul, semuanya membutuhkan manfaat biologi ya di bidang pengolahan pangan. Bukan pengolahan sih, lebih cocoknya penyediaan.
Jadi di sini yang lebih manfaat biologinya lebih kelihatan itu yang B. Jadi jawaban terbaik B. Misal tidak ada B, jawaban akan jatuh di E. Jadi soal-soal seperti ini memang soal-soal yang gampang-gampang susah. Ya, jadi sangat mungkin ada kayak soal yang debatable gitu loh. Jadi ini nomor 6 ini bisa rame nih kalau diperdebatkan. Seperti itu. Kita lanjut. Pasangan yang tepat antara cabang ilmu biologi dengan objek kajian ya dan tingkat organisasi kehidupan yang dipelajari. Ya. Biokimia, kimia dalam makhluk hidup. Objek kajian hewan, sebenarnya bukan hanya hewan, bisa hewan, bisa tumbuhan. Ya, tingkat organisasi kehidupan, biokimia molekul, rasanya kurang pas. Ya, biokimia itu lebih cocok tingkat mungkin jaringan atau tingkat sel ya, bukan tingkat molekul. Botani jamur, botani ini tumbuhan. Yang jelas ini salah sudah. Ini tumbuhan. Tumbuhan itu bukan jamur. Kardiologi ini jelas jantung. Ya, tingkat organisasi kehidupan organisme. Bukan. Jantung ini adalah organ. Bukan organisme, tapi organ. Entomologi serangga organ. Nah, ini yang benar. Entomologi ini serangga dan ini tingkat organisme serangga itu. Jadi organisme makhluk hidup yang utuh. Mikologi jamur sel. Nah, ini harusnya mikologi jamurnya nyambung tapi selnya yang tidak. Jadi tingkat organisme seharusnya. Jadi jawabannya yang D. Ini abal-abalan saja ini. Nomor 8. Di pasaran kini dijual berbagai macam produk olahan susu. Salah satunya yogurt. Yogurt ini hasil fermentasi dari susu. Selain menghasilkan yogurt, susu juga bisa dijadikan produk lain ya. Contohnya kayak mentega itu bisa dari susu juga. Terus keju itu bisa dari susu ya. Produk olahan susu ini memiliki nilai gizi yang sangat tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Cabang biologi yang diperlukan untuk pembuatan yogurt adalah bioteknologi. Yogurt ini fermentasi oleh kalau nggak bakteri, jamur. Ya, jadi ini bioteknologi, oke. Cabang biologi yang diperlukan untuk ini jelas bioteknologi. Ya, mikologi ini adalah jamur. Dan aku agak lupa, coba ya kita lihat yang lain dulu. Entomologi jelas serangga, ini bukan. Bakteriologi, bioteknologi kebalik. Ya, kemungkinan dia bakteri, tapi aku lupa. Coba kita lihat ya. Mikrobiologi, paleontologi jelas salah ini. Paleontologi ini adalah makhluk purba. Ya. Mikologi ini jamur, biologi molekuler. Enggak juga, jadi jelas ini ya. Cabang biologi yang diperlukan dalam pembuatan. Ya, bentar. Produk olahan ini tinggi sangat baik untuk kesehatan. Cabang biologi yang diperlukan dalam pembuatan yogurt. Oh, apa dan apa gitu ya. Cabang biologi yang diperlukan pembuatan yogurt. Bioteknologi jelas, mikologi itu jamur jelas. Ya, kan. Kalau entomologi dan parasitologi jelas enggak, karena ini tidak sedang membicarakan parasit. Bakteriologi dan bioteknologi. Nah, ini kemungkinan jadi benar. Ya, yogurt ini oleh bakteri apa jamur ya? Coba mikologi dan ini jelas salah. Ya, coba mikologi dan biologi molekuler. Mikologi dan biologi molekuler. Mikologi ini jamur. Biologi molekuler jelas enggak? Ini jelas enggak. Nah, ini perlu cek dulu di Google ya, pembuatan yogurt ini jamur apa bakteri ya. Yogurt
bakteri membawa jelas bakteri ya, bakteri. Di sini ada linknya. Di pasaran Indonesia pada umumnya yogurt dibuat menggunakan dua jenis mikroba yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Lah jelas ya, basil bakteri. Jadi sudah dapat jawabannya yaitu yang C, bakteriologi. Jadi sebagai catatan ya, Streptococcus thermophilus ya, Streptococcus thermophilus ya. Streptococcus thermophilus, dan ini ada Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus. Nah, strepto ini bakterinya disebut strepto karena dia berbentuk kokus. Kokus sih bulat. Strepto itu membuat ini apa? Kayak untaian. Nah, jadi kayak apa ya? Kayak ini dironce gitu. Kayak apa istilahnya? Kayak kalung atau kayak apa gitu ya? Kayak tasbih gitu bentuknya. Kalau basil itu batang. Nah, dia berbentuk batang. Jadi ada yang bulat dan memanjang, ada yang batang. Oke. Jadi dia saling nempel secara memanjang. Oke ya. Jadi jelas bakteriologi dan bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi biologi, termasuk untuk makanan dan lain-lain ya, obat. Bakteriologi mempelajari tentang bakteri. Bakteri bisa strepto, bisa basil ya, macam-macam. Nomor 9. 2 orang siswa SMA melakukan penelitian tentang pengaruh insektisida terhadap biota perairan sungai. Penelitian ini termasuk dalam kajian cabang biologi tentang pengaruh insektisida ya terhadap biota perairan sungai. Ini kalau seperti ini ekologi, mempelajari lingkungan ya. Ekofisiologi, parasitologi, bioteknologi jelas enggak. Ekotoksikologi mungkin ya, pengaruh. Ekologi itu lingkungan, tapi ekotoksikologi pengaruh insektisida terhadap perairan sungai. Nah, ini istilah yang enggak familiar sebenarnya. Tapi kemungkinan benar ya, toksik itu kan beracun, eko itu lingkungan. Ya, logi itu ilmu. Ekotoksikologi apa termasuk itu ya? Coba definisinya ekotoksikologi. Ekotoksikologi lah ini ada ekotoksikologi perairan. Bahan-bahan toksik dengan organisme perairan. Nah, jelas ini ekotoksikologi. Kalau ini mungkin bagian dari ekologi juga ya. Ekotoksikologi definisinya di sini ada yaitu interaksi antara bahan-bahan toksik dengan organisme perairan ya. Interaksi antara bahan-bahan toksik antara bahan toksik dan perairan ya, dan dengan organisme perairan ya. Perairan. Oke, jelas ya. Ekotoksikologi. Lanjut. Pemanfaatan ilmu biologi dalam bidang produksi pangan yang tidak berdampak negatif pada lingkungan. Pemberantasan sampah dengan pestisida jelas negatif. Penanaman dengan sistem monokultur jelas negatif. Ya. Monokultur itu hanya satu jenis. Hibridisasi untuk mendapatkan bibit unggul. Oke, ya, penggunaan pupuk kimia, ekstensifikasi melalui ladang berpindah, jelas ini ya. Jelas yang C. Ladang berpindah itu dulu waktu ladang masih banyak, orangnya masih sedikit, ya. Jadi berpindah-pindah. Ekstensifikasi kita yang butuhkan bukan ekstensifikasi tapi intensifikasi. Kalau hibridisasi adalah mencari bibit unggul. Nah, itu manfaat biologi ya.
Kita lanjutkan. Dalam perkembangan ilmu bioteknologi telah ditemukan plasmid yang direkayasa dan menghasilkan senyawa vaksin untuk pembentukan interferon dalam tubuh. Ya, penelitian tersebut memiliki manfaat dalam bidang kedokteran untuk menangani pemberantasan penyakit endemis, pengobatan penyembuhan kanker, pembuatan obat generik, pembuatan vitamin-vitamin, pencegah penularan penyakit berbahaya ini. Jadi ini kan plasmid direkayasa menghasilkan senyawa vaksin, ya. Kita bikin vaksin untuk pembentukan interferon agar kita mendapat kayak kekebalan. Ya, ini pencegahan penularan penyakit berbahaya. Contohnya yang barusan kita alami COVID, ya, itu penyakit berbahaya, ya, perlu dibuat vaksin untuk memberikan imunitas. Nah, kita imun itu kalau terbentuk interferon ini. Ya, lanjut. Seorang mahasiswa ingin menjadi ahli bedah, maka ia harus memperdalam pengetahuan tentang bedah, ya, histologi harusnya, entologi, evolusi, ekologi, genetika, ya, anatomi tubuh manusia. Ya, kalau evolusi perkembangan makhluk dari purba sampai sekarang enggak kan. Ekologi lingkungan, ya, genetika ini kayak penurunan sifat. Nah, etologi ini yang perlu di Google, etologi. Nah, ini etologi adalah perilaku hewan, ya, ilmu perilaku hewan, ya, perilaku hewan. Ya, sudah jelas enggak, ya? Jelas anatomi adalah ilmu tentang tubuh, ya, tubuh manusia tentu saja, ya. Kalau yang dibedah manusia, belum tentu yang dibedah manusia juga kan. Nomor 13 sekarang. Berikut ini merupakan aplikasi cabang biologi di bidang mikrobiologi. Mikro itu sesuatu yang sangat kecil, ya. Jadi nulnya itu pangkat min 3. Mikro min 3 mili, ya, mikro min 6. Ya. Adalah pembuatan yogurt. Aplikasi cabang ilmu mikrobiologi, ya, pembuatan yogurt masuk penyisipan gen, pemisahan genom X dan Y itu sejenis, ya, dengan penyisipan gen itu, superovulasi, transplantasi organ, pembuatan yogurt, ya, mikrobiologi. Jadi membahas tentang mikroorganisme, ya, mempelajari mikroorganisme. Nah, lanjut. Berikut ini bukan kegiatan observasi, adalah yang bukan observasi, melihat observasi, mendengarkan observasi, mengukur observasi, mencium atau membaui observasi, meramalkan, ini yang bukan observasi tapi prediksi atau hipotesa. Meramal ini hipotesa, dugaan. Ya, kita mengenalnya hipotesa atau dugaan. Ya, bukan observasi. Jadi dalam observasi kita melihat, mendengar, mengukur, mencium, ya, atau membaui. Ya. Nanti dikira mencium pacar, kan repot, ya, membawi itu aja. Nah, number 15. Untuk membuktikan cahaya matahari menghambat pertumbuhan pada tanaman, maka perlu diadakan observasi, bisa, hipotesis bisa, komunikasi, hipotesis enggak, ya, observasi sih bisa, ya, kita mengamati, komunikasi hasil eksperimen yang paling bagus, ya, dibikin eksperimen. Ya. Kalau observasi hanya mengamati aja, ya, tapi itu bisa juga sih sebenarnya, tapi lebih bagus eksperimen, jadi lebih mantap, langkah-langkahnya jelas. Contoh pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah adalah, ya, contoh pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah, ya, metode yang dilakukan dengan step-step, langkah-langkah, urut-urutan yang jelas, ilmiah.
hampir punahnya badak bercula satu. Menggunakan zat radioaktif untuk deteksi penyakit. Ini semuanya ya, pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Ya. Jadi kayak itu tadi, metode ilmiah itu kayak mengumpulkan data, observasi, ya. Hampir punahnya badak bercula satu. Kita kan observasi juga. Kita juga melakukan pengamatan. Kita studi literatur juga. Kita ya bisa sebenarnya ini ya. Penggunaan zat radioaktif untuk deteksi penyakit sama, ini juga bisa. Nah, repot ini. Berubahnya hutan menjadi kebun sawit. Nah, ini jelas enggak ya? Pemecahan masalah. Pengembangan bioteknologi dalam pengobatan. Itu harus metode ilmiah juga ya. Iya, bisa juga ini. Memutuskan mata rantai siklus nyamuk Aedes pada pemberantasan penyakit DBD. Ya inilah yang paling ini problem. Jadi sebenarnya misalnya tidak ada ini yang saya centang-centang ini ya perlu ini semua perlu metode ilmu ya. Tapi mungkin hanya menebak ini akhirnya memutuskan mata rantai siklus nyamuk Aedes pada pemberantasan penyakit ini yang harus yang dimaksud oleh pembuat soal mungkin. Ya, semua ini pastilah butuh metode ilmiah lah, masa enggak? Kan gitu. Kecuali ini ya, berubahnya hutan menjadi kebun sawit ya jelas salah itu, sudah enggak perlu metode-metodean, memang enggak benar. 17. Saat menggunakan bahan kimia dengan tanda pada kemasannya seperti pada gambar, kita harus memakai, jelas ini adalah korosif. Dan ini adalah merusak tangan juga, mereka kausatif. Merusak jaringan tangan, jelas harus sarung tangan lateks ini. Kalau masker itu gas ya untuk pernapasan, kacamata untuk sesuatu yang mungkin masuk ke mata kita, ya. Jas praktikum ya untuk melindungi tubuh, ya. Sepatu karet biasanya untuk listrik ini ya. Jadi yang paling cocok sarung tangan lateks, ya. Karena ini bahan-bahan berbahaya, mungkin asam. Oke, masih ada ya nomor 18. Pertolongan pertama apabila menghirup kloroform. Kloroform ini adalah senyawa dari klor ya. Jadi di sini bersifat beracun, gas ya. Gas beracun. Ya, gas ini kalau nggak salah bisa menyebabkan kayak halusinasi juga. Minum sebanyak-banyaknya, bukanlah. Ya, ini gas kok. Dibawa ke tempat terbuka, hawa pohon rindang. Nah ini cocok ya. Jadi karena ini adalah saluran pernapasan, itu gas yang dihirup. Diberi minum air garam bukan, diusahakan muntah bukan, diberi minyak angin ya jangan ya. Maksudnya bukan itu ya, bukan pencernaannya. Kalau salah makan ya disuruh muntah. Ini menghirup. Perhatikan gambar berikut. Nama alat pada gambar adalah labu Erlenmeyer. Nah ini karena yang pertama bikin ya Erlenmeyer ini. Kalau lampu Bunsen jelas bukan ya, ini bukan lampu. Tabung reaksi itu gini gitu aja, tabung reaksi. Nah ini tabung reaksi. Kalau gelas ukur, gelas lagi ini mungkin Erlenmeyer ini ya juga ada ukurannya misalnya, ada ukurannya. Jadi gelas kimia ya mungkin, tapi ini disebut labu Erlenmeyer ya. Oke. Terakhir, pertolongan pertama yang harus diberikan saat tangan terkena bahan kimia berbahaya adalah diberi pasta gigi. Itu mitos yang ada kalau kita terkena api misalnya atau terkena panas, tapi itu mitos sebenarnya ya. Yang bagus ya bioplacenton itu. Wah, sebut merek. Tangan dialiri air terus-menerus, ini yang bagus ya. Jadi bahan kimia itu, air adalah pelarut universal. Jadi kita bisa melarutkan banyak hal dengan air. Tangan diberi alkohol konsentrasi tinggi, enggak lah. Tangan dilap dengan kertas tisu ya boleh, tapi pada akhirnya ya harus dengan air juga. Tangan diberi obat, bukan jelas ya. Jadi ini centang 2, ini centang 1 lah paling tidak ya. Ini cukup membantu juga tisu, tapi tidak akan menghilangkan yang sudah nempel ya. Nah, apalagi itu berbahaya dalam artian racun ya, harus kita cuci. Oke, jelas yang paling benar adalah yang B untuk nomor
20. Nah, ini soalnya sudah habis.